Materinya terdiri dari badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah, serta penggabungan badan usaha. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian memahami tentang BUMN, kemudian badan usaha yang lainnya, ini ada dua perbedaan dulu. Jadi ada perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha. Nah, apa itu perusahaan? Perusahaan itu adalah tempat berkumpulnya seluruh faktor produksi. Kalian masih ingat faktor produksi itu ada 4. Berarti di sini terjadinya penggunaan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, kemudian modal, dan kewirausahaan. Sehingga terjadinya kegiatan produksi. Kegiatan produksi sendiri adalah mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian kita mengenal ada badan usaha. Nah, badan usaha ini adalah yang secara hukum, secara teknis, secara ekonomis tujuannya mencari laba atau keuntungan. Jadi kalau kita lihat badan usaha ini adalah dilihat dari siapa yang memilikinya, bagaimana pendiriannya, kemudian bagaimana mekanismenya, ya. Jadi bisa dipahami bahwa kalau perusahaan itu adalah tempatnya untuk menggunakan faktor-faktor produksi, sedangkan badan usaha itu adalah yang secara hukum, secara teknis, secara ekonomis, tujuannya adalah mencari keuntungan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, jenis badan usaha bisa dibedakan berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama adalah adanya badan usaha bentuk ekstraktif. Kalau ekstraktif itu berarti mengambil langsung dari alam. Kemudian agraris. Kalau agraris berarti badan usaha yang berhubungan dengan pertanian. Kemudian industri, berarti ada pengolahan tadi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian perdagangan. Kalau perdagangan itu kegiatannya berarti membeli barang yang sudah jadi, yaitu hasil dari industri, kemudian dijual kembali. Dan yang terakhir adalah badan usaha yang bergerak dalam lapangan usaha jasa. Artinya memberikan servis atau pelayanan. Kemudian ada jenis badan usaha berdasarkan modalnya. Kalau berdasarkan modalnya, berarti kita lihat ada BUMN, berarti badan usaha milik negara. Ada BUMD, berarti badan usaha milik daerah. Kemudian ada BUMS, badan usaha milik swasta. Kemudian ada badan usaha campuran, artinya dari modalnya bisa sebagian milik negara, bisa sebagian milik daerah, atau bisa sebagian milik swasta. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Kalau koperasi berarti modalnya dari anggota, yaitu ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Tapi kalau sukarela itu bukan modal, ya. Kemudian berikutnya, kita akan mulai membahas masuk ke BUMN. Apa itu BUMN? Nah, tadi sudah dikatakan modalnya dimiliki oleh negara. Melalui apa? Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian kita mengenal ada prinsip BUMN. Orientasi atau pelayanannya jelas untuk kepentingan umum, untuk masyarakat. Tetapi BUMN tetap tujuannya adalah mencari laba. Keuntungan yang didapat juga tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada bagian BUMN yang kita tahu digunakan dalam APBN, ya, yang digunakan untuk pembangunan nasional. Jenis BUMN sendiri sekarang itu hanya 2. Kalau dulu ada 3, yaitu ada Perjan, perusahaan jawatan. Tapi sekarang hanya 2. Yang pertama perusahaan perseroan. Nah, artinya
modalnya itu milik negara, tetapi dalam bentuk saham. Ya. Paling sedikit 51% dimiliki oleh negara dan sisanya oleh swasta atau masyarakat. Ini yang kita kenal dengan istilah privatisasi BUMN. Kemudian ada perusahaan umum, Perum. Ya, kalau Perum ini tidak terbagi dalam saham, ya, jadi modalnya itu seluruhnya dimiliki oleh negara. Tujuannya menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar juga keuntungan untuk prinsip pengelolaan perusahaan. Jadi jelas di sini perbedaannya adalah dari sisi permodalan. Ada kebaikan dan kelemahan dari BUMN. Yang pertama, kebaikan BUMN adalah memimpin cabang yang penting menguasai hajat hidup orang banyak. Kalian bisa baca di sini. Kemudian tadi modalnya berasal dari kekayaan negara, kemudian kelangsungan usahanya juga terjamin. Usaha yang mendapat dukungan dari negara sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian kelemahannya, kelemahannya adalah menimbulkan monopoli atas aset-aset kita. Misalnya kita kenal salah satu BUMN adalah PLN. Jadi memonopoli listrik, ya. Untuk pengadaan listrik tidak ada yang dikelola oleh swasta. Kemudian pengembangan usaha terhambat, banyaknya peraturan yang mengikat. Nah, ini tidak luas ya. Kemudian ada beberapa sektor yang mendapat keuntungan yang tipis bahkan merugi karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan akibat undang-undang. Kita tahu pada berita yang baru-baru ini tentang bersih-bersih BUMN, kemudian kasus Jiwasraya, kasus Asabri. Nah, ini juga salah satu kelemahan yang terjadi di BUMN, ya. Sehingga banyak dari BUMN kita yang tidak bisa berkembang. Dalam pertambangan, misalnya Krakatau Steel, ini juga mengalami perkembangan yang tidak begitu bagus. Atau Garuda Indonesia, atau PT KAI yang sering merugi. Nah, itu juga beberapa kelemahan-kelemahan BUMN. Ya. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. PT Semen Gresik, yang ini Bank Mandiri, Dana Reksa, kemudian ada juga di konstruksi. Nah, itu beberapa bentuk BUMN. Berikutnya kita mulai masuk materi kedua, yaitu BUMD. BUMD adalah perusahaan daerah, ya, yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisah. Jadi hampir sama dengan BUMN. Kalau tadi BUMN milik negara, kalau yang ini adalah milik daerah. Kemudian namanya misalnya kita mengenal ada PDAM, ya, kemudian ada BJB. Nah, ini beberapa perusahaan milik daerah. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, bedanya tadi kalau BUMS ini tujuannya memang mencari keuntungan, bukan untuk melayani masyarakat. Ya, untuk mengembangkan usaha dan modalnya ini, maka BUMS seluruh modalnya digunakan untuk mencari keuntungan. Kemudian kepemilikannya bisa perseorangan, bisa bentuk badan usaha. Kemudian kecakapan pemimpin menjadi modal utama. Ya, artinya pimpinannya harus betul-betul yang bisa membawa perusahaan ini memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Kalau ada untung atau rugi, maka menjadi tanggung jawab pemilik. Kemudian ada beberapa jenis BUMS. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, kemudian ada firma, ada komandeter yang disebut dengan CV, kemudian ada perseroan atau PT. Perbedaannya, yang pertama, kalau perseorangan ini didirikan oleh sendiri, ya, misalnya perusahaan yang dimiliki oleh pribadi. Mudah didirikannya karena tadi peraturannya juga
nggak berat ya. Kemudian pemilik memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Biaya operasional juga relatif rendah karena nggak perlu ada biaya lainnya. Manajemennya juga sederhana karena oleh sendiri. Kerahasiaan perusahaan juga terjamin dan keuntungan yang diperoleh juga menjadi milik pemilik itu sendiri. Tetapi ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah jika rugi, maka semua kekayaan pribadi pasti akan digunakan untuk membayar utang. Kemudian modal pasti terbatas karena hanya dari sendiri. Kemampuan manajemen juga terbatas karena kepiawaian dari si pemilik itu sendiri. Kemudian kelangsungan usaha biasanya ditentukan oleh kondisi dari pemilik. Ya, kalau pemiliknya semangatnya tinggi, maka otomatis usahanya pasti akan berlangsung lama. Kemudian firma, kalau firma ini didirikan oleh 2 orang misalnya ya. Kemudian ini juga lebih mudah mendirikannya. Segala resiko ditanggung bersama, jadi nggak sendiri, ya sudah berdua. Keputusan juga diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian ada pembagian kerja. Ya. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah kelangsungan usaha biasanya nggak solid. Ya. Kalau ada selisih paham dan sebagainya, maka memudahkan perusahaan ini bubar. Kemudian tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Artinya jika merugi, maka kekayaan pribadi juga digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian, nah ini tadi ya, mudah terjadi perselisihan misalnya karena laba yang tidak adil misalnya. Berikutnya yang ketiga yaitu tadi CV. Di sini bisa didirikan oleh 3 orang ya, artinya 2 orang atau lebih. Di sini modal pasti lebih banyak karena melibatkan banyak orang. Resiko sekutunya dibagi 2. Ada resiko sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau yang pasif, dia hanya menyerahkan modalnya saja, sedangkan sekutu aktif adalah yang mengelola perusahaan. Kemudian adanya berbagai keahlian dari sekutu aktif. Ya. Nah, pemimpin CV juga bisa terdiri dari beberapa orang. Kelemahannya sekali lagi tergantung pada keahlian dari sekutu aktif, karena tadi modal diserahkan oleh sekutu pasif, sekutu aktif yang mengelola. Karena sekutu pasif nggak ikut dalam kegiatan usaha. Mudah terjadi perselisihan sama dengan firma. Jika satu sekutu merugikan usaha, maka tanggung jawabnya harus bersama. Jadi sekutu aktif yang mengerjakan, melakukan operasional perusahaan, tetapi sekutu pasif harus mau ikut bertanggung jawab. Atau perseroan terbatas. Di sini tanggung jawabnya terbatas pada modal. Kenapa disebut terbatas pada modal? Karena tadi tanggung jawab pemilik berdasarkan banyak sedikitnya yang mereka miliki. Perusahaan bersifat proporsional, terbuka, karena semua pemilik saham bisa mengetahui kondisi dan laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada pemisah antara dewan direksi dengan pemilik perusahaan, yaitu yang disebut dengan pemilik saham atau RUPS. Jadi ada pemilik perusahaan, ada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola usaha melalui RUPS. Kemudian kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Tapi ada kelemahannya, biaya operasional relatif besar, pendiriannya juga lebih sulit daripada 3 perusahaan tadi. Kemudian pembayaran pajak juga relatif besar dan terikat peraturan hukum dalam menjalankan usaha. Nah, ini beberapa kebaikan dan kelemahan PT. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan, tentang BUMS. Dari PS2, kenapa firma tidak kena pajak? Baik. Koperasi ini berasal dari bahasa Inggris, cooperation, yang terdiri dari kata co artinya bekerja, operation artinya bersama, jadi bekerja bersama-sama. Kemudian di Indonesia Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012, tapi kalau tidak salah ini sudah ada revisi ya nomor 25, nanti kita cari lagi tentang perkoperasian. Jadi badan hukum yang didirikan oleh bisa perseorangan
bisa badan hukum koperasi lagi. Jadi kalau koperasi anggotanya terdiri dari orang-orang, maka itu disebut koperasi primer. Tapi kalau koperasinya didirikan dari gabungan beberapa koperasi, misalnya Koperasi Batik Indonesia, di dalamnya itu ada Koperasi Batik Pekalongan, Koperasi Batik Cirebon. Nah, maka itu disebut badan hukum koperasinya koperasi sekunder. Nah, kemudian modalnya sendiri adalah dari anggota. Yang dimaksud dengan modal anggota di sini adalah simpanan pokok, simpanan wajib, ya. Simpanan pokok itu biasanya hanya 1 kali pada saat menjadi anggota. Kemudian simpanan wajib biasanya simpanannya sama dan dikenakan secara periodik, misalnya dibayar setiap bulan, ya. Sedangkan simpanan sukarela bukan modal koperasi. Simpanan sukarela itu masuknya ke dalam hutang. Artinya kewajiban koperasi kepada anggotanya. Karena kalau simpanan sukarela itu bisa diambil kapan saja. Ya. Tapi kalau simpanan wajib dan simpanan pokok baru bisa diambil jika anggotanya keluar dari koperasi. Kemudian usahanya bisa bermacam-macam. Ada koperasi produksi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumsi. Nah, untuk koperasi sendiri ini nanti ada bahasannya di bab tersendiri di bab terakhir. Ya. Kebaikan dan kelemahan dari koperasi, kebaikannya adalah orang-orang atau badan usaha yang terhimpun dalam koperasi ini prinsipnya terbuka, tidak ada paksaan, kemudian sukarela. Jadi bagi mereka yang memang membutuhkan, misalnya petani membutuhkan pupuk melalui koperasi unit desa, maka mereka yang merasa membutuhkan akan mendaftarkan dirinya menjadi anggota koperasi unit desa. Kemudian setiap anggota memiliki hak yang sama, bukan berdasarkan besar kecilnya modal. Jadi walaupun anggotanya baru, tetapi haknya sama. Simpanan yang jumlahnya tidak memberatkan, ya misalnya simpanan pokoknya ditentukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau RAT. Jadi di dalam koperasi kedudukan tertinggi itu ada pada rapat anggota, bukan pada pimpinan koperasi atau dewan pengawas. Kemudian setiap akhir periode akan dicari yang namanya laba. Laba di koperasi disebutnya SHU. Selisih hasil usaha, yang nantinya dibagikan kembali kepada anggota berdasarkan simpanannya. Kemudian berikutnya kelemahannya. Kelemahannya jelas bidang permodalan, karena tadi kalau modalnya simpanan pokoknya kecil, simpanan wajibnya kecil, maka modal koperasinya juga kecil. Kemudian rendahnya kesadaran koperasi dari masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kurang peduli, ya, padahal manfaatnya banyak sekali. Tapi mereka kadang lebih cenderung meminjam kepada rentenir, ya, dan sebagainya. Kemudian biasanya koperasi banyak merugi. Kenapa? Karena tenaganya kurang profesional, pengurusnya misalnya kurang bisa melakukan kegiatan operasional dari koperasi itu sendiri. Kemudian kurangnya koordinasi antara pengurus, pengawas, anggota. Maka kadang kita mendengar ada koperasi yang bangkrut karena uangnya misalnya dibawa lari oleh pengurus, nah karena pengawasannya yang terlalu longgar. Nah itu untuk materi koperasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Peranan BUMN mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Jadi contohnya PLN, Telkom, ya, kemudian juga beberapa logistik, kemudian beberapa kegiatan dalam pertanian, perikanan, ya, yang kira-kira mengatur hajat hidup orang banyak, maka ini dikuasai oleh pemerintah. Kemudian membuka kesempatan kerja dengan kegiatan produksi dan distribusi. Kita mengenal ada pegawai BUMN. Kemudian memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk pupuk, ya, di Kerawang kan ada
Bujang misalnya ya, itu juga punya BUMN. Kemudian yang keempat sebagai sumber penghasilan untuk mengisi kas negara. Berikutnya adalah BUMS. BUMS juga berperan serta dalam pembangunan sebagai salah satu sumber penerimaan dan penghasilan negara melalui pajak. Ya, jadi laba BUMS akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kita tahu misalnya sekarang dalam kondisi bencana juga BUMS banyak memberikan support ya dalam bentuk bantuan dan juga kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia. Baik itu pabrik, kemudian dagang, jasa, ya. Kemudian mengelola dan mengupayakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah, ya. Kemudian kegiatan BUMS sebagai salah satu upaya meningkatkan devisa non-migas untuk membantu pemerintah melalui kegiatan ekspor dan impor. Ada bea masuk, bea keluar. Kemudian koperasi. Koperasi peranannya adalah sebagai sarana pendidikan melalui praktek kewirausahaan. Kemudian mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misalnya koperasi itu didirikan di satu tempat karena memang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemudian memperoleh ketahanan ekonomi yang bersifat kerakyatan. Ya. Jadi yang membutuhkan modal kecil bisa melalui koperasi, yang membutuhkan barang-barang misalnya juga bisa melalui koperasi konsumsi dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan mulai masuk ke badan usaha. Jadi ada beberapa kombinasi badan usaha dan penggabungan badan usaha. Kombinasi badan usaha ada 3. Yang pertama kombinasi vertikal. Kombinasi vertikal ini berarti perusahaan-perusahaan yang berbeda kegiatan produksinya, ya, tetapi secara secara vertikal dia memiliki produksi yang hampir sama. Misalnya kapas, dari petani kapas kemudian diangkut menjadi hasil ke pabrikan berupa benang. Kemudian nanti setelah benang misalnya dimanfaatkan oleh pabrikan berikutnya misalnya kain. Kemudian nanti ada garment, membuat baju, ya, kemudian ada desain dan sebagainya. Nah, itu contoh kombinasi vertikal. Kemudian kombinasi horizontal. Kalau kombinasi horizontal itu produksinya sama, ya. Produksinya sama. Misalnya kita mengenal ada Unilever, itu membuat sabun, ya. Bisa sabun mandi, sabun cuci misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi paralelisasi. Nah, berikutnya ada penggabungan badan usaha. Ini ada beberapa nama penggabungan badan usaha, misalnya ada kartel, trust, holding company, concern, merger, ya. Kemudian ada juga satu lagi saya lupa. Nah, holding company itu penggabungan beberapa badan usaha, tetapi masing-masing perusahaannya tetap melakukan kegiatan sendiri-sendiri, tetapi sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya semen Gresik, ya, semen Gresik. Nah, kita mengenal ada Holcim misalnya. Nah, kalau ada 2 perusahaan semen, maka salah satu perusahaan semen itu memiliki saham paling banyak di perusahaannya yang satunya lagi, maka perusahaan yang memiliki saham itu disebut holding company. Tapi tidak membentuk perusahaan yang baru, ya. Beda sama merger. Kalau merger itu beberapa perusahaan yang digabung membentuk nama baru. Misalnya kita punya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu adalah nama bank baru muncul setelah penggabungan dari 5 bank milik pemerintah yang di-merger. Ya. Sehingga muncullah menjadi satu nama baru. Kemudian ada kartel. Kartel ini juga dia adalah
satu badan usaha yang melakukan satu kesepakatan. Nah, hanya kalau kartel dilarang ya di Indonesia karena akan memunculkan monopoli. Misalnya kartel tempat berarti akan dibagi. Misalnya untuk barang ini yang akan didistribusikan di Pulau Jawa bagiannya siapa, yang akan menjual di Sumatera misalnya siapa, yang menjual di Kalimantan misalnya siapa. Nah, itu dalam bentuk kartel. Kemudian kita juga mengenal adanya waralaba. Ya, waralaba ini misalnya franchise seperti Indomaret misalnya ya. Kita boleh mendirikan, tetapi hanya benderanya saja, tetapi semua aturannya itu harus mengikuti dari franchise tersebut. Nah, untuk materi ini sudah ada di psikologi kalian, di modulnya, bisa kalian baca untuk bisa membedakan antara jenis-jenis badan usaha ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan diisi absennya yang masih belum. Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai wabarakatuh.